Salam kepada ibu guru kami dan teman-teman sekalian. Di sini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang tugas agama. Sebelum kami menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eva Gracia Purba. Dan saya Chelsea Nugraina Sublian. Perkenalkan, nama saya Sinta Clara Simbolon. Saya dari Antonius 4. Perkenalkan, nama saya Jeremy Murto Panjaitan. Kami dari kelas Antonius 4 akan menjelaskan tentang agama, yaitu yang diberikan guru kami dalam 6 soal. Yang soal pertama akan dijelaskan oleh Eva. Dan yang pertama, setiap manusia adalah unik. Tak ada satu orang pun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain. Keunikan itu dapat diamati dari beberapa hal. Berdasarkan pernyataan tersebut, jelaskanlah hal-hal apa saja yang dapat diamati dari keunikan manusia. Yang pertama, keunikan itu dapat kita amati dari fisik, seperti raut wajah, jenis rambut, warna kulit, terus bentuk giginya gimana, cara tertawanya, dan lain-lain. Yang kedua, dengan mengamati fisikis atau sifat, apakah dia ramah, jahat, atau baik, tekun, dan pendiam, dan masih banyak lagi. Yang ketiga itu pengalaman hidup dan interpretasinya. Meskipun kita hidup bersama di satu kelas, punya guru yang sama, pelajaran yang sama, dan pada jam yang sama, tetapi tiap orang pasti berada pada peran yang sangat berbeda. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Berdasarkan kitab Kejadian 2 ayat 18-23 ialah sesungguhnya laki-laki dan perempuan adalah sederajat. Artinya mereka memiliki kesetaraan derajat dan martabat sebagai manusia yang sama-sama diciptakan Allah. Alkitab mengajarkan bahwa ketika Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan, Allah tidak mengatakan bahwa perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki. Allah mengatakan bahwa perempuan adalah penolong yang sepadan bagi laki-laki. Dan juga karena perempuan diciptakan dari bagian tubuh laki-laki, yang artinya dia bagian dari laki-laki itu. Maka dari itu, kenapa perempuan dan laki-laki dikatakan sederajat? Nah, saya di sini akan menjelaskan soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang bermartabat. Sebagai makhluk yang bermartabat, manusia memiliki akal budi, rasa, hati, dan kehendak. Jelaskan ajaran gereja tentang keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah, yaitu KGK 57, 357, 358, 360, 361, dan 362. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang KGK 357 yang berisi manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia bukan hanya sesuatu, melainkan seorang. Dia mampu mengenal dirinya sendiri, dia mampu menguasai dirinya sendiri, membebaskan tentang dirinya sendiri. KGK 358 yang berisi Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk manusia, tetapi manusia itu sendiri diciptakan untuk melayani Allah. Maksud dari itu ialah segala sesuatu yang diberikannya dipersembahkan untuk Allah dan untuk melayani Allah. KGK 360 yang berisi umat manusia merupakan satu kesatuan karena asal yang sama, karena Allah menjadikan dari satu orang saja untuk semua bangsa dan umat manusia. KGK 361 yang berisi hukum solidaritas dan cinta yang berarti semua umat manusia benar-benar saudara-saudari kita semua. KGK 362 yang berisi pribadi manusia yang diciptakan menurut citra Allah adalah wujud jasmani sekaligus rohani. Kitab suci mengungkapkan itu dalam bahasa kiasan apabila mengatakan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup, manusia seutuhnya dikehendaki Allah. Sekian Pertanyaan yang keempat. Cara kerja suara hati dapat ditinjau dari berbagai segi. Ada segi waktu, benar tidaknya, dan pasti tidaknya. Jelaskanlah cara kerja suara hati dari segi waktu. Cara kerja hati dalam segi waktu yaitu
Yang pertama, hati nurani dapat berperan sebelum suatu tindakan dibuat. Biasanya, hati nurani akan menyuruh kalau perbuatan itu baik dan melarang jika itu yang jahat. Yang kedua, hati nurani dapat berperan pada saat suatu tindakan dilakukan. Ia akan terus menyuruh jika perbuatan itu baik dan ia akan melarang jika perbuatan itu buruk atau jahat. Yang ketiga, hati nurani dapat berperan sesudah tindakan dibuat. Hati nurani akan memuji jika perbuatan itu baik dan hati nurani akan membuat kita gelisah atau menyesal jika perbuatan itu buruk atau jahat. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5, yaitu penyebab tumpulnya suara hati. Ada dua hal yang menyebabkan tumpulnya suara hati, yaitu lingkungan yang tidak sehat dan ketidakmampuan manusia untuk mengasahnya. Bila suara hati berkaitan erat dengan suara Tuhan sendiri yang selalu mengarahkan pada hal yang baik, maka seharusnya manusia selalu mengarahkan hidupnya pada kebaikan. Nah, ada juga beberapa penyebab tumpulnya suara hati, yaitu pertama, terlalu sering dilanggar. 2. Kurangnya pendidikan nilai dan agama. 3. Kurang berusaha mencari pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk. Dan yang keempat yaitu pengaruh lingkungan atau tradisi, adat, budaya, dan kebiasaan masyarakat. Segitu presentasi dari saya soal nomor 5. Terima kasih. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang soal nomor 6, yaitu jelaskanlah kewajiban kaum muda dan kewajiban orang tua dalam menyikapi dan menggunakan berbagai kemajuan media sosial maupun media elektronik berdasarkan Dekret Konsili Vatikan II Inter America artikel 10. Kaum muda memiliki kewajiban, yaitu menggunakan media sosial untuk tujuan yang baik. Mereka harus berkontribusi pada komunitas online dengan cara mempromosikan toleransi, kasih, dan kebaikan. Yang kedua, membangun pemahaman yang kritis terhadap media. Mereka harus mampu memilah fakta dari opini, memahami pengaruh media, dan mengembangkan keterampilan kritis dalam mengonsumsi informasi. Dan orang tua juga memiliki kewajiban. Yang pertama, memberikan teladan yang baik. Orang tua harus menunjukkan cara yang benar dalam menggunakan media sosial dan media elektronik dengan etika dan moral yang baik. Yang kedua, memantau penggunaan media anak-anak mereka. Orang tua harus berperan aktif dalam memastikan bahwa anak-anak mereka terlindungi dari konten yang tidak sesuai dengan perilaku yang merugikan. Sekian dari penjelasan kami tentang soal yang telah diberikan oleh guru kepada kami. Semoga dapat bermanfaat dan dapat nilai yang memuaskan. Terima kasih.